Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rustin Baswedan dengan NIM 231410007. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari tugas framework keamanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang framework keamanan, yaitu OPEF. Keamanan framework OPEF merupakan metodologi yang dimana dirancang untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasikan dan juga mengelola serta mengevaluasi risiko keamanan informasi. Nah, yang dimana secara terstruktur dan sistematis. Nah, OPEF ini fokus pada ancaman serta aset kritikal dengan keragaman yang beroperasi secara nyata dalam lingkungan organisasi untuk membangun strategi keamanan yang efektif dan berkelanjutan. Nah, pengertian dari framework OCTAV sendiri apa sih? Nah, jadi OCTAV itu merupakan metodologi penilaian resiko yang dimana menilai keamanan berdasarkan ancaman terhadap aspek penting organisasi dan kerentanan yang ada pada infrastruktur teknologi dalam proses bisnis. Nah, framework ini menggabungkan antara pendekatan bisnis dan juga teknis untuk menyeimbangkan aspek keamanan TI atau teknologi informasi dengan prioritas organisasi. Nah, OPEF ini adalah proses internal yang dimana dilakukan oleh tim dari berbagai bagian organisasi yang dimana sangat mengenal kondisi dan resiko secara spesifik dan mendalam, sehingga hasilnya sangat relevan dan aplikatif untuk kebutuhan organisasi tersebut. Nah, tujuan dari framework UTEF sendiri itu bagi beberapa macam, yaitu mengidentifikasikan resiko, mengidentifikasikan resiko keamanan utama, serta memahami ancaman yang dimana ancaman ini mengincar aset serta mengembangkan strategi untuk mitigasi resiko yang efektif. Nah, untuk memulai proses penilaian resiko ini, mereka fokus pada aset yang dimana framework ini membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya keamanan secara tepat sasaran, melindungi aset vital sekaligus mendukung kelangsungan bisnis secara optimal. Nah, OPEP ini juga menekankan pemberdayaan tim internal agar mampu memahami resiko dan mengelolanya secara proaktif. Nah, untuk manfaat penggunaan OPEP sendiri itu terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama yaitu memperkuat postur keamanan organisasi, kemudian yang kedua yaitu memprioritaskan pengelolaan resiko sesuai aset paling penting, dan yang ketiga yaitu menghemat sumber daya dengan mengalokasikan prioritas yang tepat. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan proaktif dalam menghadapi ancaman keamanan. Nah, untuk komponen kunci OCTAV itu terdiri dari tiga, yaitu ancaman, aset kritikal, dan juga kerentanan. Nah, yang di mana ancaman ini dapat bersifat internal maupun eksternal, disengaja maupun tidak disengaja tentunya. Nah, aset kritikal ini meliputi data, perangkat keras, perangkat lunak, dan juga proses bisnis intinya, inti bisnisnya apa gitu. Nah, untuk kerentanan adalah kelemahan yang ada pada sistem yang dapat dieksploitasi oleh ancaman dari luar, baik itu dari luar maupun dari dalam. Nah, OPEP ini menjaga keseimbangan ketiga komponen tadi, yaitu ancaman, terus aset kritikal, dan juga kerentanan melalui evaluasi secara menyeluruh. Nah, untuk proses penerapan OCTAV itu terbagi menjadi tiga juga, yaitu profil ancaman berbasis aset, kemudian profil ancaman berbasis aset, terus mengidentifikasikan kerentanan infrastruktur, pengembangan strategi keamanan, dan juga mengintegrasi risiko. Nah, untuk tahapan pertama itu berfokus pada
mengidentifikasikan aset utama ya, di mana profil ancaman yang mengancam aset tersebut. Nah, untuk tahapan kedua itu menilai dari infrastruktur TI atau teknologi informasi yang dimana menemukan kerentanan. Nah, untuk tahap ketiganya itu adalah merancang rencana mitigasi untuk apa? Untuk mengurangi risiko yang ada pada aset yang paling kritikal berdasarkan hasil dua tahap pertama tersebut. Nah, untuk profil ancaman berbasis aset pada tahapan ini, eh, organisasi ada organisasi mengidentifikasikan dan menganalisis ancaman terhadap aset informasi yang dimana aset informasi utama dengan melibatkan berbagai tingkatan manajemen dan juga nah, jadi di sini semua peran ikut untuk untuk ikut terlibat dalam berbagai tingkatan manajemen untuk ikut terlibat pada eh, identifikasi dan juga menganalisis ancaman terhadap aspek tersebut. Dan di proses ini mencakup identifikasi ancaman dari manusia, internal, dan juga eksternal. Kemudian juga kegagalan sistem dan juga kondisi lainnya seperti bencana alam, cara untuk proses ini melalui wawancara dan juga workshop, di mana berbagai perspektif resiko dan perlindungan yang ada akan dibutuhkan untuk mengungkap ancaman yang sedang dihadapi di organisasi tersebut. Nah, untuk identifikasi kerentanan infrastruktur, tim menilai di lingkungan TI, teknologi informasi, juga termasuk perangkat keras dan perangkat lunak jaringan dan prosedur optimalisasi operasional untuk menemukan kelemahan ya, di mana dapat dimanfaatkan ancaman. Nah, di penilaian ini meliputi mulai dari pengecekan patch, keamanan, konfigurasi sistem, terus kontrol akses, dan juga proses operasional yang dapat menimbulkan resiko. Detail ini penting untuk melengkapi profil ancaman terhadap pertama sehingga mitigasi dapat dilakukan secara penuh dan tepat sasaran. Nah, untuk pengembangan strategi keamanan OKAP sendiri berdasarkan hasil identifikasi aset, ancaman, dan juga kerentanan tim yang dimana gambarkan mengembangkan tindakan mitigasi untuk mengurangi resiko terhadap aset kritikal. Wah, tidak ada ya nilainya. Nah, jadi strategi ini dapat melakukan peningkatan kontrol akses, perbaikan sistem, dan juga pelatihan karyawan yang mana lainnya sesuai dengan kebutuhan dan mendorong evaluasi keberlanjutan sehingga strategi keamanan yang dilakukan dapat menyesuaikan dan menurunkan resiko. Nah, untuk keunggulan sendiri, memiliki keunggulan salah satunya produktif dan kolaboratif fokus pada bisnis. Kemudian pemanfaatan tim internal yang mana memahami resiko dari organisasi tersebut. Strategi mitigasi, akses kredit card. Ini memungkinkan organisasi ini untuk lebih proaktif dan efektif tentunya untuk mengelola risiko tersebut. Peran itu di yang finansial dan juga dapat adaptasi. Nah, kerangka ini juga lebih hebat sebagai sumber daya karena prioritas keamanan sesuaikan juga dengan aset yang paling berharga. Nah, jadi kesimpulannya framework Octave ini adalah alat yang penting dalam keamanan informasi yang komprehensif dan juga berorientasi pada kebutuhan bisnis dan organisasi ini dianjurkan untuk menerapkan metode ini. Kenapa? Karena secara berkala. Apa? Karena secara berkala agar selalu sigap dalam menghadapi ancaman yang berbeda. Berbagai level manajemen dan stok organisasi dalam proses konten ini meningkatkan kesadaran dan serta menjadi strategi mitigasi yang dilaksanakan secara efektif untuk rekomendasi penerapan konten harus dilakukan secara sistematis dan kebenaran perlindungan aset organisasi yang baik.
Ya seperti itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.